warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Sabtu yang lalu, Jumat yang lalu. Orang yang bersandar pada makhluk tidak akan bisa punya basyirah, pandangan mata hati. Maka kita ini ketika membaca la haula wala quwata illa billah, itu harus kita hayati. Ketika apa yang kita lakukan ini belum memperoleh keberhasilan, wong kita ini kan tidak punya kekuatan apa-apa. Nuturi bojo ora digatekno, ya ucapnya la haula wala quwata illa billah. Nuturi anak ora digatekno, ya maca la haula wala quwata illa billah. Icir brambang gagal. Ya diucapkan la haula wala quwata illa billah. Enak. Jadi kita ini akan kehilangan sifat ujub dan sifat kibir. Kalau semua kita sandarkan pada Allah, maka kita ini akan kehilangan sifat ujub dan sifat kibir. Padahal sifat ujub, sifat kibir, sifat riya itu yang akan menghapuskan pahala ibadah kita. Kalau Mbak Jamal itu menerjemahkan itu adalah virusnya amal. Virusnya amal. Saya lanjutkan tentang kajian la haula wala quwata illa billah ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dawuhnya Abu Dzar Al-Ghifari, ausoni khalili bisab'in. Iki kalau Abu Dzar Al-Ghifari seperti itu. Kalau Rasulullah SAW sendiri yang dawuh itu adalah amaroni robbi bisab'in. Jadi amaroni, sudah perintah kepadaku robbi Tuhanku dengan perkara 7. Kalau Abu Dzar yang dawuhkan adalah ausoni khalili bisab'in. Kekasihku memberi nasihat kepadaku 5 hal yang isinya ini sama. Yang isinya sama. Saya khawatir kalau ini saya ingin membaca ya. Amaroni bi hubbil masakin wa dunuwi minhum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang miskin. Saya kok ingat Bimbo ya. Bimbo itu lagunya yang lama-lama itu Pak, itu masih hilang. Allah memerintah kita mencintai orang miskin. Pak Rozak apal ya. Ini dihafalno nih, apal dilakoni apa ora Pak Rozak? Kemarin kita bahas itu ya. Kita bahas itu kan ucapanmu kudu sejalan karo atimu. Wong pidato ku gampang Mbak iso ngrepek, tapi wong nglakoni sing angel. Jadi orang sahiran wong pidato pinter-pinter. Wong pidato itu kan disiapkan sebelumnya. Sing angel kan nglakoni iki. Allah menyuruh kita untuk mencintai orang miskin dan mendekati orang miskin. Kita koreksi diri kita. Sekarang penduduk dunia ini jumlahnya sudah 8 miliar. Sudah 8 miliar. Saya baca Kompas itu, ternyata penduduk Indonesia itu yang mampu mencukupi kebutuhannya tentang gizi itu hanya 32%. Yang 68% jumlahnya kurang lebih 180 juta tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Dan ini valid, bukan prasangka, karena dihitung kebutuhan gizi itu kurang lebih di Indonesia ini rata-rata 22.000. Ya Pak Dr. Saiful yang paling ngerti itu
22.000. Sehingga orang itu pendapatannya harus punya pendapatan 1 bulan 600.000 per kepala. Coba per kepala. Kalau itu satu rumah itu anak 1, istri 2, istri. Sorry. Ini ibu singanu langsung penasaran, Pak. Ya. Ada menurut saya ini kan ini ya. Sekarang anaknya 2, istri 1, suami 1 kan 4. 4 kali 600 itu adalah 2.400.000. Padahal kebutuhan makan itu adalah 52% dari pendapatan. Jadi pendapatannya 50. Berarti kalau bisa memenuhi kebutuhan gizi itu adalah kurang lebih punya pendapatan di atas 4 juta. Sekarang gaji berapa? Inilah yang saya sampaikan itu. Para asatid sesuai dengan dawuhnya Mbah Yai Maimun Al-Maghfurullah, kalau ingin menjadi guru supaya tidak tamak harus punya pendapatan sampingan. Itu gambarannya kan seperti itu. Itu kan kalau asatid, dan semuanya kan harus begitu. Pegawai juga begitu, pegawai petani juga begitu. Yang ini saya kembangkan. Maka saya ngebom ya Hubaidi itu. Ya, terong apa itu kan. Enggak apa-apa kita. Tapi kalau kiai itu pinter ngaji, gak kaget aku, Pak. Mau ceklane kitab. Tapi kalau kiai bisa mikir tirong, itu saya yang ya. Ya kalau kiai bisa ngaji itu hal yang wajar. Tapi kalau kiai bisa mikir terong, mikir ayam, mikir apa, ini kan yang luar biasa. Karena kita kan ini semuanya landasannya kan diperintah Rasul untuk mencintai orang miskin dan mendekatinya. Dari 7 tadi. Ini belum yang haukolahnya ya. Yang haukolahnya ini nomor 7. Jadi kenapa kita ini mencintai orang miskin? Itu asalnya kembali pada kita. Orang kaya-kaya itu kan sering memberikan pada orang miskin. Kalau orang miskin kan tidak bisa memberi orang kaya. Doanya orang miskin itu mandi. Bapak-bapak kalau ngaji selapanan itu, yang hadir pakai mobil tepak jauh, orang miskin wa kaya. Satu mobil diisi 30. Kan tidak mungkin kalau orang kaya. Pasti itu orang miskin. Dongane mandi, Pak. Nek dongane mandi kenapa kok gak ndonga dhewe men dadi wong sugih itu ya. Ini logikanya seperti ini. Ular itu kan punya bisa. Ular itu bisanya tidak bisa mematikan dirinya sendiri. Isone nek digo nyembur wong, nyembur garangan mati, nyembur apa mati. Jadi orang miskin seperti itu. Jadi upasnya itu mandi kalau untuk nyembur orang lain. Kalau seperti ular tadi, ini ular itu bisanya apa? Bisanya itu untuk dirinya sendiri, mati diri kabeh, Pak. Ular. Biar semuanya tidak bingung. Nek wong sugih, nek wong warat dongane pinter, ora sugih-sugih ndonga dhewe kan gitu. Imam Sibli ini adalah tokoh sufi, wali besar, dan beliau banyak sekali karomahnya, dan Imam Sibli ini pernah ngaji juga kepada Imam Junaid. Jadi sama dengan kita ya, kita ini ngajinya kan apa yang diajarkan Imam Junaid, cuma bedanya ketemu langsung dan tenanan, riyadhahnya luar biasa. Meskipun asalnya Imam Sibli ini adalah ya seperti pangeran, anaknya penjabat. Anaknya penjabat hidup seperti pangeran. Tapi ketika ayahnya sudah lengser, dia masuk di dunia sufi. Dia panggilannya faqih karena ahli juga di bidang fikih. Salah satu karomahnya ketika naik haji dengan para sahabatnya,
Ketika sedang tawaf, banyak orang tawaf itu muridnya ditanya, kamu ingin tahu orang yang tawaf di Masjidil Haram ini? Iya Syekh. Coba pejamkan matamu. Dipejamkan matanya, kemudian diusap oleh Imam Sibli. Kemudian lihatlah, jadi orang yang diusap wali tadi jadi kasyaf, jadi pandangan batinnya terbuka. Siapa orang yang tawaf di permukaan Ka'bah itu? Ternyata di situ banyak yang anjing, banyak yang serigala, banyak yang binatang-binatang buas. Sehingga muridnya takut, ini kenapa sih? Kok ini bukan manusia yang tawaf di sini? Itu adalah menunjukkan karakternya orang yang sedang melakukan tawaf itu. Kelakuannya kayak kiri, kelakuannya kayak serigala, kelakuannya kayak macan. Sehingga ketika tawaf pun tidak berubah, karakternya masih dibawa ke sini. Ini hati-hati Pak, hati-hati. Orang yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji, belum tentu ketika kita ini tawaf sebagai manusia. Kalau hatinya tidak dibersihkan dulu, niatnya dibersihkan dulu, cara umrohnya dibersihkan dulu, semua dibersihkan seperti ini. Kalau tidak percuma, percuma. Kalau ingin umroh bolak-balik, katanya Pak Yayali, jamaah subuh, kemudian dilanjutkan wirid dengan kita, kemudian disampaikan rokaat ini surat suruk, itu adalah pahalanya seperti umroh tamah. Rasulullah sampai mengulang 3 kali tamah kali. Jadi enak ya Islam itu bagi orang yang tidak berhalangan umroh, berhalangan tidak tahu Masjid Haram. Ya ini saja dilakukan. Kemudian apakah harus sekarang ini waktunya ngaji di skors untuk surat suruk? Ini urusannya Yai Ajam nanti. Boleh enggak surat Isra dikodok? Dikodok nanti. Ya supaya tidak ketinggalan itu. Nah, kalau dia dikodok, wong Islam kan banyak ya, banyak. Atal ulumu sa'atin khairun min afirokatin. Sinau 1 jam finau bareng itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Milih mana kan gitu aja kan. Tapi kalau kita sudah tahu pegangannya kan enak, pegangannya kan enak, apa saja kan enak. Nah, tapi kalau tahu landasannya, Imam Sibli ini punya jamaah seperti kita ini. Pada satu saat ingin mengunjungi jamaah nih, sekarang halakoh 40 orang. Kemudian para jamaah itu dinasihati. Nasihatnya mayatakillah yaj'alu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah pasti nanti diberi rezeki dengan tidak terduga-duga. Sehingga jamaah itu ketika tawajuh 40 itu 3 hari tawajuh hanya ibadah terus, ibadah itu. Dan memang thariqah itu sebenarnya kan seperti itu. Sekali-kali kita itu mengadakan seperti itu, usilah seperti itu. Wes 3 hari rezeki gak teko-teko. Jadi kita rezeki ini murah jamaah saadah ini ya. Jamaah saadah sebentar lagi kan ada sarapan, meskipun hanya 1 jam. Rezeki ini gak teko-teko. Iki gimana? Padahal janjinya Allah barang siapa yang takwa kepada Allah maka akan diberi rezeki. Wis 3 dina ibadah terus rezeki ini gak teko-teko. Wong sampe kiai ya. Nang kiai apalagi wali. Dalil kan ya akeh. Kemudian dibacakan sunnah ayat Quran yang lain. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan semua di bumi ini untuk kamu. Dalil itu. Ya keluarlah mencari barokahnya apa sesuatu yang ada di bumi.
Mungkin yang tidak dibatasi Pak Jubaidi, tidak berarti kalau Pak Jubaidi biasanya ngurus administrasi kendaraan, ngingoni ayam, tidak jodoh, tidak benar kan itu. Semua beda jodoh, karena ayatnya ini adalah waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berarti kita semua itu bisa kerja apa saja. Tidak terbatas, saya memang tidak cocok kerja ini, tidak cocok seperti ini. Kemudian sudah 3 hari tidak makan, bagaimana solusinya? Mencari orang yang paling miskin di antara jamaah itu. Mencari orang yang termiskin di jamaah itu. Untuk keluar. Untuk mencari apa yang ada di bumi. Keluar orang miskin berdua. Cari pekerjaan orang miskin ya udah dapat, alhamdulillah. Nggak dapat. Karena keselen itu akhirnya istirahat. Istirahatnya di mana? Ternyata di rumahnya tabib. Tabib orang tuanya istirahat. Semua orang yang diobati oleh tabib itu. Gilirannya dia katanya, ada apa kamu di sini, sakitnya apa? Nggak bisa jawab sakitnya apa. Tapi dokternya adalah ternyata ahli hikmah, sekalipun dia ini orang Nasrani. Orang Nasrani tabibnya. Dipegang perutnya, kerucuk-kerucuk, sakitnya paling ini adalah kanker kan itu. Kanker, gak mangan pirang-pirang dino kanker. Kanker ya, oleh tabib tadi, obatmu ini, kalau ini kamu makan maka sembuh sakitmu. Tapi orang tadi mikir, saya ini ibadah 3 hari untuk mencari halal, kok dikasih makan oleh orang yang non muslim, dia tidak mau makan ya. Ikhtiyat ya, bukan berarti tidak boleh, ikhtiyatnya. Kemudian dalam hatinya orang miskin tadi, saya akan sampaikan kalau memang ini ahli hikmah, orang ini ahli hikmah, pasti tahu dan pasti memikirkan apa yang saya sampaikan. Nah, saya ini bukan sendiri. Saya ini teman saya 40 orang, 40 teman saya. Lalu tabib tadi manggil pembantunya, berikan makanan sejumlah 40 dengan yang sama untuk orang ini, biar semuanya ini bisa makan. Akhirnya diberikan 40 komplit. Setelah komplit, ini jalan orang ini kembali ke jamaahnya yang 40 tadi. Ini solidaritas, Pak. Lesu sitok, lesu kabeh, mangan sitok, mangan kabeh. Ini kan dari kita ambil hikmahnya ya seperti ini, saudara. Solidaritasnya jamaah kan seperti ini. Balik ketika ketemu, ini orang Nasrani tadi tabibnya buntuti dari belakang karena pasiennya sudah habis. Ini pasien yang terakhir sudah habis. Kemudian dibagikan. Kata dibagikan, Imam Syibli ini dawuh, apakah kamu tega memakan sesuatu yang gratis, belum apa-apa, kamu belum pernah membalas apa-apa pada orang yang membeli, kemudian kamu memakan? Sehingga semuanya jawab tidak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia gak sah syukuri. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan, mari kita doakan. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Mendoakan orang non muslim untuk masuk Islam kan boleh. Yang tidak boleh itu kan kalau mendoakan orang non muslim tidak untuk masuk Islam. Ini kan juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga mendoakan Khalid bin Walid, mendoakan siapa itu Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Ya seperti ya, itu ya, kan boleh. Jadi sebelum kamu makan, ini kamu harus syukur, doakanlah yang memberi ini, semudah-mudahan dari husnul khotimah dan masuk, sudah belum masuk Islam.
Maka diangkatlah tangannya. Yang doa Imam Sibli. Yang ini orang miskin semua. Orang lapar katanya kan orang miskin semua. Alhamdulillah habis doa orang Nasrani tadi nangis, langsung mengulurkan tangannya. Saya mulai hari ini taslim, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pelajaran yang kita ambil, doanya orang miskin luar biasa, doanya wali luar biasa. Bahwa orang yang mau sedekah itu adalah salah satunya bisa husnul khotimah. Jadi orangnya mau sedekah, salah satu kiat-kiat kita supaya bisa menjadi orang yang husnul khotimah harus menjadi orang yang luman. Sedekah apa saja sesuai kemampuan kita. Itu inilah salah satu kita, kenapa kita harus mendekati harus orang miskin, harus mencintai orang miskin. Saya tuh masih punya angen-angen dengan ibu. Dulu kan selalu saya kunjungi orang miskin, dan memang setelah mengunjungi orang miskin itu kan hati ini menjadi plong lega, Pak. Kalau saya buka foto-foto, lihat rumahnya, yang tepi kota ini aja tidak jauh-jauh, banyak sekali orang yang sangat miskin. Saya ingin mengunjungi itu, tapi ya diam-diam saja nanti, apalagi walau waktunya mau pilkada seperti ini, dianggap ada, tidak usah begitu ya, pokoknya kita kunjungi, kita bagi. Kalau sekarang jamaah saadah itu kan, tak pikirkan, ya makan, biasanya lapar, orang kenduruan, udah 50, kayak roti, gak kemblandut. Kita pikirkan, pokoknya kita peduli dan kita cintailah orang miskin itu. Itu adalah ausoni holili bihubbil masakin. Kalau Rasulullah amaroni robbi bihubbil masakin. Kita bisa berbuat baik terhadap orang miskin manakala kita ini punya kekayaan, kaya hati maupun kaya materi. Kalau tidak sugih, apa yang itu sedekah? Sugih tapi tidak punya kekayaan hati, tidak mungkin mau mengeluarkan itu semua. Dan saya yakin semua yang hadir ini bisa sedekah dengan sesuai potensinya masing-masing. Allahumma fi lamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.